ialah nama Tuhan yang ada di surga. Mubarakah ialah nama burung yang ada di surga. Thayyibah ialah nama danau yang ada di surga. Ketika burung terbang hinggap di mana, Bu? Hinggap di mana? Di pos. Ketika burung mau mandi kemana? Ke danau. Ketika ke danau, mandi ke danau, keluar itu burung menggejerkan dua sayapnya. Maka tetesan dari air thayyibah tersebut Allah berikan para malaikat Allah Subhanahu. Ternyata malaikat diciptakan oleh Allah dari tetesan cahaya air thayyibah yang dibeberkan oleh burung mubarak. Ketemu apa? Oh, jadi at-tahiyat itu nama sebuah pohon. Oh, mubarakah itu nama sebuah burung. Thayyibah itu nama dan yang ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya pernah tahu atau tidak, Bu? Inilah ilmu. Tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ketika ibu baca at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatuh fa in qala at-tahiyyatul, maka ketika ibu membaca lafaz at-tahiyyatul kemudian diciptakan 2000 malaikat oleh Allah, maka 2000 malaikat tersebut memintakan pengampunan bagi orang yang membaca lafaz at-tahiyyatul. Subhan. Berapa kali kita membaca at-tahiyyat sehari semalam, Bu? Berapa, Bu? Berapa? 9, benar. Zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, subuh 1. Ada 10 juta malaikat Allah ciptakan. Malaikat tersebut memintakan pengampunan bagi orang yang membaca lafaz at-tahiyyat. Subhanallah. Karena kita bulan Muharram, Ustaz akan menerangkan sedikit tentang bulan Muharram. Bahwasanya di bulan Muharram ada 3 amalan yang harus dikerjakan. Mana yang pertama? Bu? Tahu nggak amalan yang pertama apa? Puasa. Besok puasa. 10 Muharram besok insya Allah. Besok yaitu pada tanggal 10 Muharram. Bagaimana ganjaran orang yang berpuasa di bulan Muharram? Kata Rasulullah, man shoma yauma asyura minal muharrami a'tahullahu ta'ala fawada asyarata alafi malakin wa asyarata alafa syahidin wa asyarata alafa hajjin wa mu'talun. Itu keren ya. Kalau ibu-ibu besok puasa di bulan 10 pada tanggal 10 di bulan Muharram, maka Allah akan memberikan pahala sebagaimana pahala yang diberikan kepada 10.000 malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berikan pahala 10.000 orang yang mati syahid. Apa, Bu? 10.000 orang yang mati syahid. Bu, tahu nggak syahid itu ada berapa? Anak-anak tahu nggak mati syahid itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama syahid dunia wal akhirat. Bagaimana syahid dunia wal akhirat? Orang yang meninggal ketika kancah pertempuran melawan Israel. Besok Pak RT, kalau ibu-ibu mau gabung semua, mau ke Israel, ya, menghancurkan Israel, kemudian ibu-ibu meninggal dunia,
maka ibu-ibu meninggal dunia syahid dunia wal akhir. Hancur berantakan ibu. Kepalanya ada di kemiling, tangannya ada di batu kutu, ibaratnya hancur berantakan dulu. Itu merupakan syahid dunia wal akhir. Bagaimana bajunya yang ada darahnya kuburkan langsung, disolati langsung dikuburkan. Ya karena itu jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang berperang merebutkan harta warisan. Itu mah bukan syahid dunia wal akhir. Takutnya ada, bukan tuh. Kemarin apa yang di Bali itu bom Bali? Sebab kemarin apa yang bom Bali itu? Nasrani namanya apa ya? Yang bom Bali itu katanya jihad fisabilillah, bukan Pak. Jihad mah adanya di Timur Tengah, di daerah Arab sana. Syahid dunia wal akhir. Ada yang kedua syahid akhirat. Bapak-bapak pulang pengajian dari sini ibaratnya meninggal dunia syahid akhir. Orang yang pulang ketika tolakul ilmi, dia kena angin buruk dikerikin sebentar, tahu-tahunya meninggal dunia. Itu termasuk syahid akhir. Ibu-ibu pulang dari sini kebanyakan minum kopi sianida, sakit perutnya pun luar biasa, kena mah kronis, meninggal ibu pulang pengajian, itu termasuk syahid akhir. Kemudian ibu-ibu besok mau lebaran, ya, kemudian nyari-nyari ayam jagonya, mencari sama ibu-ibu di keliling-keliling, ternyata ibu-ibu injek sumur tua, masuk ke dalam sumur, meninggal dunia. Itu termasuk syahid akhirat. Terkecuali ayam orang Pak, itu maling namanya. Bukan syahid, harus punya sendiri. Apa? Tenggelam ketika mau ke Jawa. Kemudian kemarin orang Sukaharun Pak meninggal dunia, jatuh dari lantai 3 katanya. Dengar nggak bapak-bapak ibu? Iya, orang Sukaharun atas. Katanya bapak ini katanya. Itu STG-nya dari lantai 3 kata dulu. Ya mudah-mudahan itu juga ketika jatuhnya tersebut merupakan syahid akhirat. Karena itu matinya mati fajah katanya, kaget. Orang yang tabrakan ketika hendak mencari rizki untuk istrinya, tabrakan itu mati fajah apa namanya? Mati kaget. Itu juga termasuk syahid akhirat. Kalau orang yang mabok-mabokan kemudian ngumpul pohon, itu bukan syahid. Ya, takutnya ada kan. Dulu saya dengar di sini ada yang sana itu ngumpul satu kali orang Palu susah ya. Ngumpul pohon ternyata betul. Karena syahid itu tergantung kita mencari kebaikannya. Betul? Betul Bu? Ibu-ibu melahirkan anaknya ngahirkan. Ibu-ibu meninggal dunia, anaknya selamat, ibu-ibunya syahid akhir. Terus apa ganjarannya? Ibu tidak mendapatkan pertanyaan munkar wa nakir. Apa katanya Bu? Ketika ibu dikubur tidak mendapatkan pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Bebas ibu. Kalau syahidnya sedangkan malaikat katanya bahwa Palu di dalam kitab dijelaskan bahwasanya kalau amal kita baik datangnya secara ganteng, wangi, kalau buruk bau datangnya. Tetapi kalau ibu melahirkan kemudian meninggal dunia, ibu-ibu syahid akhir.
bisa melaksanakan puasa walaupun sunnah. Ya, insya Allah. Kemudian yang kedua, fadilah dari hari 10 tanggal Asyura yang kedua, menguruskan anak yatim, santunan anak yatim. Itu 10 Asyura, 10 Muharram. Kata Rasulullah, man masaha yadahu ala uqsil yatim yarfa'ullahu li kulli sya'batin darajat. Barang siapa yang besok mengusap rambut anak yatim, kemudian memberikan uang atau memberikan snack, diusap oleh ibu rambutnya, maka setiap helai rambutnya Allah angkat derajat ibu pada yang luar biasa. Luar biasa. Maka 10 Muharram itu dikatakan hari anak-anak yatim piatu. Anak yatim. Sebenarnya gimana sih gambaran anak yatim itu di bawah balik, Pak? Kalau bapak-bapak meninggal dunia, katanya juga yatim, Pak Ustaz. Udah punya 10 tahun. Itu bukan yatim lagi, Pak. Yatim itu yang 7 tahun ke bawah, yang perempuan itu yang 7 tahun ke bawah. Ya, udah Ustaz, saya juga yatim, mau satu itu apa? Itu udah di aturan ada nggak piatu? Nggak ada. Ada juga yatim sudah, Pak. Itu bahasa kita, yatim piatu atau pihatu katanya kan gitu. Yatim piatu itu nggak punya bapak, nggak punya ibu. Tapi dalam aturan yatim saja. Walaupun dia nggak punya ibu, nggak punya ayah, tetap yatim. Ya benar? Yang ketiga kata Rasulullah SAW, bersedekah pada tanggal 10 di bulan Muharram. Manfaat ala mukminin, barang siapa yang memberikan buka puasa. Besok nih ada bapak-bapak mau buka bersama di sini. Bapak-bapak puasa, ibu-ibu membawakan bukaan dari rumah untuk orang yang berpuasa Asyura. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang sedang berpuasa pada tanggal 10 di bulan Muharram, maka hakikatnya ibu-ibu memberikan makan kepada seluruh umat baginda Muhammad sallallahu alaihi subhanallah. Bu, kehitung nggak umat Nabi Muhammad seluruhnya? Bu, kehitung nggak banyak nggak, Bu? Masya Allah. Bapak-bapaknya banyak puasa 5 orang, tetapi hakikatnya ibu-ibu tersebut memberikan umat Nabi Muhammad SAW, semua umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kita salawatkan terakhir ya. Salawat terakhir ya, Bu. Ya Habibil Mustafa, panggil mawazidana Itulah nama
minum